Jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan tes power bank buatan dari brand Anker. Namanya Anker Zolo Mini 30 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Yang saya suka, power bank ini menggunakan sel jenis LiFePO seri terbaru yang dimana kualitasnya di atas dari sel lithium ion. Yang kemarin power bank ini saya dapatkan dengan harga sekitar 393.000. Tentunya bermain-main voucher ya untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kalian tes power bank ini untuk mencharging ke berbagai macam device seperti yang saya tulis di deskripsi. Seperti apa performa power bank Anker Zolo Mini 30 watt yang menggunakan sel LiFePO ini? Simak videonya. Unboxing power bank Anker Zolo Mini. Sebelumnya kita cek dahulu dari sisi kemasan. Dikemas dengan bubble wrap dengan rapi. Saya buka sekarang. Sebelumnya kita cek dari sisi segelnya dahulu. Aman, belum terbuka ya segelnya, terlihat ini. Kemudian kita lihat dari sisi atas juga masih tersegel dengan rapi. Nah, kita lihat di sini kelihatan performa atau kualitas dari sebuah power bank itu. Lihat ini, saya buka satu, nah seperti ini. Nah, sudah saya buka. Kemudian kita cek fokus ke persentase baterai power bank. Lihat ini, tidak saya putus ya hasil unboxing saya ini, biar real untuk mengetahui persentase baterai power banknya. Lihat ini power banknya. Kemudian seperti ini, sebentar saya buka. Ini dia, nah ini, nah seperti ini mungkin sebentar ini. Nah, ini harus disobek seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah terbuka. Nah, sebentar nih. Nah, saya tekan bagian tombol powernya ini. Hal yang paling menegangkan, 1, 2, 3. Tersisa daya baterai 28%. Ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Anker Zolo 30 watt yang kapasitasnya 10.000 mAh yang dikemas dengan kemasan seperti ini, khas Anker. Kemudian di dalamnya kita akan dapat berbagai macam kertas, mulai kertas seperti ini, saya kurang paham maksudnya ini kertas apa. Kemudian ini juga kita akan dapat kertas, sebentar saya ambil dahulu. Nah, ini quick start guide. Nah, seperti ini dia, ada berbagai macam bahasa. Kemudian di luar box ini biasanya akan dapat kertas buku panduan singkat seperti ini, yaitu ini ada kartu garansi, ucapan terima kasih, dan di baliknya buku panduan singkat penggunaan power bank, car charger, kabel, wire charger, dan ini TWS. Nah ya, kemudian di dalamnya bagus, ini kita dapat kabel PD dari Anker, ada tulisannya Anker, bukan kaleng-kaleng ya kualitasnya. Nah, seperti ini. Mungkin ini panjangnya sekitar 15 sentian atau 25 sentian lah. Nah, seperti ini. C to C, cukup bagus. Kemudian kita akan dapat power bank Anker Zolo 30 watt seperti ini fisiknya. Dari sisi tampilan fisik, depan ada tulisannya Anker. Yang saya beli ini warna hitam. Ini ada digital display-nya yang seolah-olah tersembunyi ketika dia mati. Tapi ketika saya nyalakan, di sini ada tombol power. Lihat, saya nyalakan, tersisa persentase baterai 28%. Kemudian kita lihat sebelah sini kosong. Sebelah sini ada barcode atau QR code dan logo Triple C. Kemudian sebelah sini ada tombol power. Ini ada gantungan yang sudah terpasang atau strap lah ya, seperti ini. Cukup bagus. Ada tulisannya Anker. Oh, tidak ada, polosan. Kemudian di sebelah sini ada 3 port. Sebentar saya perjelas dahulu ya. Nah, ini 3 portnya. Ini satu port USB-A warna biru muda, ada tulisannya IQ2. Output USB-A hanya untuk output saja. Kemudian ini ada USB-C 1 dan USB-C 2, ada tulisannya ini IQ3. Ada tulisannya input output, artinya dual USB-C ini bisa untuk input output semuanya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi sebelah sini ada, sebentar saya lupa untuk melakukan pengecekan bagian pin dari USB-A nya ini. Sebentar saya sentri dahulu. Nah, untuk pin USB-A nya ini dia ada 4 pin ya. Nah, standar 4 pin tapi warnanya bagus, biru muda, khas Anker. Kemudian kembali lagi ke spesifikasi, ada tulisannya Anker Zolo Power Bank 10K30W. Kemudian ini model A110J. Kemudian ini dia menggunakan dual cell 5.000 mAh, sama dengan totalnya 10.000 mAh. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat dari sisi lainnya. Nah, ini dia 10.000 mAh. Kalau Anker mengklaim bisa rated capacity ya. Kalau teman-teman mengatakan biasanya kan real capacity-nya berapa? Kalau perusahaan mengatakan ini secara klaim dahulu 5.200 mAh. Nanti kita tes lebih lanjut. Kemudian ini output USB-C. Lihat ini.
USB-C input. Nah, dia disupport maksimal inputnya hingga ini 30 watt input. Kemudian USB-C output, lihat ini, dia maksimalnya kita lihat ini juga sama 30 watt output. Input outputnya sama ya. Kemudian USB-A, lihat dia maksimalnya di 22,5 watt. Nah, seperti ini. Kemudian ini lihat manufaktur Anker Inovasi, artinya ini bukan rebranding, buatan atau cetakan dari Anker itu sendiri. Kemudian dilihat dari sisi sertifikasi atau berbagai macam logo, ini lihat ada triple C, CE, dan lain-lain. Nah, ini yang saya suka, selain triple C, dia juga ada logo pesawatnya. Sehingga logo triple C kan biasanya untuk sertifikat keamanan penerbangan ke Cina. Kemudian untuk gambar pesawat ini biasanya bisa digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali kecuali Cina. Nah, untuk Cina kita menggunakan logo triple C. Sehingga powerbank ini bisa untuk penerbangan ke seluruh dunia tanpa terkecuali termasuk ke Cina. Kemudian ini lihat dari sisi ada logo ini, Li-ion 32. Jadi mungkin maksudnya ini menggunakan jenis sel Li-ion seri 32, atau mungkin ada yang paham tentang perselan maksudnya Li-ion 32 bisa berkomentar. Jadi seperti ini fisik dan fitur atau spesifikasi Anker powerbank 30 watt. Perbandingan desain powerbank Anker Zulu 30 watt coba saya bandingkan dengan Vivan juga 30 watt. Sama-sama di kapasitas 10.000 mAh menggunakan sel. Kalau Vivan ini 21700, kalau Anker ini LiFePO. Nah, lihat ini dari sisi perbandingan desain, saya dekatkan. Anker cenderung lebih panjang. Dilihat dari sisi panjang dan dahulu, lihat ini. Padahal dari sisi tingkat kerumitan modul lebih rumit Vivan ya, karena dia menggunakan smart display. Kalau Anker kan displaynya biasa gitu loh, digital display biasa. Kemudian coba kita lihat dari sisi lebar. Nah, mungkin saya taruh seperti ini. Juga lebih lebar Anker. Terlihat. Nah ya, kemudian dari sisi panjang dan lebar sudah, kita cek dari sisi tebal. Saya taruh seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau dari sisi tebal, agak tebal Vivan sedikit. Coba saya dekatkan biar lebih jelas. Nah, seperti ini mungkin, sebentar. Biar saya fokuskan kamera saya dahulu. Lihat ini. Nah ya, jadi lebih tebal Vivan. Jadi Anker itu kesannya agak slim sedikit, 11-12 ya. Dari sisi tebalannya berbandingan dengan Vivan, tapi cenderung lebih lebar dan panjang dibandingkan dengan Vivan ini. Tes perbandingan berat Anker Zulu 30 watt. Coba saya bandingkan dengan Vivan juga 30 watt. Ini coba sebagai variasi saya bandingkan dengan Anker Zulu yang 22,5 watt model slim seperti ini. Nah, sekarang coba dari sisi powerbank Anker dahulu. Ini gantungannya biarin ya, ikut sedikit tidak apa-apa. Mungkin selisih cuma beberapa gram. Lihat, dia 276 gram. Nah, kemudian kita catat 276. Coba saya bandingkan misalnya dengan Vivan ini 242, lebih berat Anker. Padahal dari sisi material Vivan ini menggunakan casing aluminium dan smart display. Kategorinya ini saya pegang sudah terasa berat. Ternyata ada yang lebih berat lagi, yaitu Anker. Padahal dari sisi material Anker ini menggunakan material ya PVC atau plastik standar lah ya, seperti pada umumnya adapter charger ataupun lain ya, adanya seperti itu. Sekarang coba kita lihat dari sisi Anker yang ini, kurang lebih fisik casingnya sama kayak di Anker 30 watt. Lihat ini, cuman beda sel 220. Jadi dari sisi perbandingan ini Anker Zulu 30 watt ini cenderung sangat berat dibandingkan dari kedua powerbank ini. Jadi ya adanya seperti ini. Mungkin berat dia karena faktor menggunakan sel LiFePO. Dilihat dari sisi build quality atau finishing produk, tulisan Ankernya cukup rapi. Anker bukan kaleng-kaleng soal finishing produk. Kemudian dari sisi tulisan triple C, barcode atau QR code cukup bagus. Dari sisi spesifikasi coba saya perjelas di sini, sangat rapi juga. Terlihat ini ya. Kemudian yang lain misalnya ini ada tulisan in out juga sangat rapi. Ini lumayan besar tulisannya in out-nya, tapi sangat rapi. Kemudian coba kita cek dari sisi finishing hubungan casing satu dengan yang lainnya. Bisa terlihat ini. Nah, lihat ini. Rapi ya. Ini modelnya dia itu ada lebih sedikit, sehingga seolah-olah ketika di kamera seperti terbuka. Nah, lihat ini. Dia ada lebih seperti ini, tapi rapat. Terlihat ya, rapi. Sebentar, saya perjelas. Nah, seperti ini mungkin. Kemudian yang lainnya dari sisi port, coba dari sisi port saya perlihatkan seperti ini, lurus. Nah, lihat ini,
finishing produknya. Kemudian yang lainnya misalnya mungkin tombol power rapi. Kemudian coba saya lihat dari sisi yang lain, misalnya saya nyalakan ini juga rapi. Jadi dari sisi building quality dan finishing produk Anker sangat bagus. Sekarang kita bahas dari sisi jenis sel yang ada pada Anker Zulu 30 watt ini. Kita lihat misalnya dari sisi spesifikasi. Dia tidak menyebutkan jenis selnya lithium ion atau bagaimana, tapi di sini ada kode Li-ion 32. Ini model kode terbaru. Baru kali ini saya menemukan kode Li-ion 32 seperti ini. Kalau dilihat dari sini, dia ada menyebutkan cuma 2 sel seri 2 gitu saja. Yang lainnya tidak menyebutkan selnya jenis apa. Nah, dari sisi yang ada di iklan di Shopee lah ya. Ini dia mengatakan seperti ini. Dia mengatakan baterai lithium ion phosphate. Nah, seperti itu. Mohon maaf, bahasa Inggris saya jelek. Kalau ada yang menyebut namanya LiFePO 4. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan model jenis LiFePO 4 itu kira-kira seperti ini. Sebentar ya, saya ada ini model LiFePO 4. Nah, ini kapasitasnya 5000 mAh, kurang lebih seperti ini dia. Ya, model jenis silinder juga. Nah, ini jenis sel yang terbaru. Nah, seperti ini. Kategorinya lithium ion. Cuma ini secara kode LiFePO 4 sel gitu. Untuk voltasenya 3,2 volt. Nah, yang saya punya atau yang selama ini saya review itu ada 2 sel seperti ini yang sudah saya punya, yaitu di 18650. Ini biasanya kalau kapasitas power bank 10.000 mAh kadang tidak bulat, kadang 10.000 sekian atau bagaimana, karena dia kapasitasnya di area sekitar 3.500 atau 3.300 atau 3.330-an atau 50-an. Jadi ketika beli power bank yang kapasitasnya tidak bulat dan lumayan tebal, dia menggunakan jenis sel seperti ini. Nah, ini kapasitas tertingginya kurang lebih di sekitar 3.500. Kemudian ada juga yang kapasitas lumayan tinggi di jenis sel 21700 seperti ini. Nah, ini kapasitasnya bisa mencapai 5.000 mAh. Nah, yang terbaru di Anker ini jenis LiFePO 4, yaitu sebuah teknologi sel yang terbaru, katanya bisa mencapai siklus hingga ribuan kali. Sekarang kita bahas masalah kualitas baterai LiFePO yang ada pada powerbank Anker ini. Di deskripsi Anker tidak dijelaskan dia kuat sampai berapa ribu kali siklus atau bagaimana. Jadi saya perlu mengutip pada brand yang lain, misalnya Anker kan kualitasnya 11-12 atau kurang lebih sama lah ya dengan Ugreen. Nah, kalau di Ugreen sudah ada powerbank yang menggunakan sistem baterai LiFePO. Lihat ini, dia harganya 1.600.000-an. Ini yang kapasitasnya 48.000. Support input daya 140 watt, outputnya kalau tidak salah di sekitar 300 watt. Kapasitas besar. Nah, dia menggunakan baterai LiFePO. Dia mengatakan seperti ini. Kuat hingga 3000 kali siklus. Padahal ini dayanya tinggi. Seharusnya powerbank yang dayanya semakin rendah, ini Anker kan cuma 30 watt, lebih awet karena dayanya atau dayanya rendah dibandingkan ini. Seharusnya seperti itu. Tapi kita menggunakan asumsi yang ada di Ugreen ini saja, kuat hingga 3000 kali siklus. Nah, ini kalau saya hitung, coba ya, anggap asumsi Anker ini kita menggunakan powerbank ini seminggu dicas 2 kali. Normal kan ya hitung-hitungan saya, seminggu dicas 2 kali. Kemudian 1 bulan dikali 4. Nah, seperti ini dikali 4. Nah, 1 bulan kita melakukan cas 8 kali. Kemudian 1 tahun kita melakukan cas dikalikan 12. Lihat ini 1 tahun 8 dikali 12. Nah, 1 tahun kita melakukan cas powerbank Anker ini 96 kali. Nah, tinggal dibagi tadi 3000 kali siklus ya, asumsi dari Ugreen. Kemudian 3000, nah seperti ini, dibagi 96. Nah, lihat ini hasilnya. Jadi powerbank Anker ini kurang lebih mampu bertahan selnya hingga 31 tahun. Bahkan bisa lebih karena Ugreen kan daya powerbanknya tinggi. Jadi powerbank itu semakin tinggi dayanya semakin gampang rusak. Kalau Anker kan cuma 30 watt, Ugreen 300 watt. Jadi ya anggap kita menggunakan asumsi Ugreen saja. Dengan asumsi seperti ini, saya perkirakan sel LiFePO pada powerbank Anker ini tahan hingga 31 tahun. Dari sisi durability atau usia pakai keawetan brand Anker, saya katakan sangat awet. Dan saya sudah menggunakannya, tidak hanya omong kosong bilang awet. Ini saya sudah merasakan brand Anker powerbank. Nah, seperti ini. Ini saya pembelian sejak bulan 6 2022.
Anggap usia pakainya sudah 4 tahun. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Ini salah satu brand power bank paling bagus menggunakan sel jenis Li-ion 18650 kalau tidak salah dari brand selnya ya. Dari Panasonic atau LG, bukan kaleng-kaleng. Ini menggunakan casing aluminium. Dahulu menggunakan port inputnya masih micro USB ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada yang lain saya menggunakan adapter charger Anchor. Pasti paham lah, ini salah satu charger legend quick charging. Sampai sekarang masih berfungsi dengan baik. Kurang lebih usia pakainya sekitar 4 tahun ini. Nah, ini saya juga menggunakan kabel charger dari brand Anchor. Kurang lebih usia pakai sekitar 1 tahun lebih. Nah, saya coba. Jadi saya itu bilang awet bukan hanya ngomong saja dan sudah merasakannya. Jadi saya itu melakukan pengetesan sangat jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Lihat nih, menggunakan adapter charger Anchor, kabelnya Anchor. Contoh akan saya chargingkan ke ponsel Samsung. Nah, ini dia nyala seperti ini. Ke Samsung Super Fast Charging, maksud saya adaptive fast charging 15 watt ya, eranya quick charging 18 watt. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita tunggu sebentar. Menggunakan USB Data Cosi, start dari baterai 35%. Nah, charging saja. Nah, mungkin, tadi masih negosiasi daya. Coba lagi saya perlihatkan dari sisi sini mungkin fast charging. Nah, coba kita cek dari sisi USB Data Cosi, tapi ini dayanya lumayan rendah ya. Harap maklum, usia pakai sudah 4 tahun lebih, mungkin teknologinya kurang memadai. Teknologi quick chargingnya, sudah naik 10 watt. Biasanya kalau menggunakan adapter charger yang terkini sekitar di 13-14 watt, tapi lumayan, bahkan sudah jalan di 11,4 watt. Intinya fast charging aktif dengan seluruh daya 7,5 watt kali 1,5. Nah, sudah jalan di 12 watt. Agak pelan ya proses naiknya, harap maklum, teknologi zaman dahulu. Tapi bagus, masih bisa jalan di 13,3. Kurang lebih sama seperti dengan teknologi adapter charger fast charging zaman sekarang. Lihat ini. Nah, usia pakai sekitar 4 tahun. Silahkan explore postingan saya terdahulu, masih tertata dengan rapi. Nah, dari sisi adapter charger sudah saya buktikan awet dan fast chargingnya masih aktif. Sekarang coba saya ganti misalnya dari sisi power bank. Jadi saya itu melakukan pengetesan, sudah mengalaminya, sudah merasakannya. Dan makanya saya bilang awet seperti itu. Ada buktinya gitu loh ya. Nah, seperti ini. Lihat ini saya hubungkan power bank. Nah, kita lihat ini ke Samsung. Nah, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Nah, start dari baterai 36%. Nah, kita tunggu. Mungkin masih loading. Sebentar, saya nyalakan. Nah, fast charging aktif. Nah, cuman proses loadingnya lumayan lama. Harap maklum, teknologi zaman dahulu 2024. Perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Nah, dengan powerbank Anchor sudah loading di daya 13,5 watt. Belum drop dan dayanya masih bagus sama maksimalnya dengan powerbank era sekarang. Tes kualitas lepas colok powerbank Anchor ini. Coba pertama mungkin menggunakan kabel bawaan powerbank. Nah, seperti ini kabelnya. Nah, coba saya colokin ke sini. Bagaimana rasanya? Lihat nih, saya colokin. Nah, enak. Coba saya cabut. Nah, enak. Sebentar, saya taruh di sini yang sebelah sini. Nah, enak. Coba saya tarik. Lumayan. Nah, lihat ini sekali lagi. Nah, enak. Lepas colok tidak terlalu seret, tidak terlalu longgar, pas rasanya. Coba mungkin dari sisi USB-A. Nah, seperti ini. Ini saya dari Anchor juga kabelnya. Yang bagian USB-A sebelah sini. Lihat ini, saya hubungkan. Enak, ini bahkan lebih ringan daripada USB-C-nya. Lihat nih. Mungkin juga karena faktor sudah usia pakai 1 tahun lebih, bisa juga jadi portnya agak longgar juga bisa ya. Ya, tapi ininya enak kok. Lihat ini. Nah, kemudian coba dari sisi lepas colok, apakah bisa langsung nyala atau tidak. Ini saya model ada USB hub seperti ini. Nah, seperti ini saya hubungkan. Coba saya hubungkan apakah bisa langsung nyala atau tidak. Nah, sebentar ini. Nah, lihat ini saya hubungkan. Nah, langsung nyala. Jadi auto detect USB-C-nya cukup bagus. Sebentar saya cabut. Nah, lihat ini. Kemudian coba yang sebelah sini. Saya hubungkan. Nah, langsung nyala. Jadi tidak perlu diulang-ulang segala. Sekali colok, notok langsung nyala. Mungkin coba dari sisi USB-A-nya. Sebentar saya ganti. Nah, seperti ini. Nah, dari sisi USB-A sebentar saya hubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya hubungkan mungkin seperti ini. Sebentar ini. Nah, ini seperti ini. 1, 2, 3. Nah, langsung nyala.
Nah, saya cabut lagi, saya colokin lagi, langsung nyala. Mungkin langsung direct, mungkin menggunakan lampu USB seperti ini. Nah, lihat nih, saya hubungkan, langsung nyala. Jadi enak, lepas coloknya, sekali colok langsung nyala, tidak perlu diuklak-uklik segala. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58. Nah, saya hubungkan lewat jalur USB A. Nah, ini saya buat auto detect. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini. PD tidak aktif wajar karena lewat jalur USB A, Apple aktif, baterai charging atau standar charging aktif, AFC Samsung aktif 9 volt, FCP Huawei aktif, fast chargingnya Huawei ya FCP itu. Kemudian SCP Huawei 25 watt aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif. Selebihnya semuanya tidak aktif lewat jalur USB A, seperti ini hasilnya. Kemudian tes lewat jalur USB-C atau PD tetap dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Lihat ini. Saya menggunakan kabel dari brand WinKey ya, yang support daya 100 watt seperti ini. Nah, lihat ya, PD-nya support 33 watt. Nah, padahal secara tertulis 30 watt. Nah, lebih ya dayanya, cukup bagus. Kemudian Apple dia aktif, baterai charging aktif, AFC Samsung aktif, SCP Huawei aktif, SCP Huawei aktif, quick charging 2.0 dan 3.0 aktif, bahkan quick charging 4.0 aktif. Jadi seperti ini hasil tes dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Cozy X1. Nah, ini kalau Cozy lewat jalur PD atau USB-C. Nah, lihat nih. Kemudian saya masuk ke sebentar protokol. Nah, seperti ini. Ini saya agak pelan-pelan ya karena kurang hafal navigasinya. Nah, lihat dia proses loading. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Cepat kalau USB Dr. Cozy itu proses loadingnya. Lihat dia support PD 30 watt. Nah, PPS-nya 30 watt. Jadi dia yang di USB Dr. Finersi tadi 30 watt itu PPS yang ditampilkan. Nah, kemudian voltasenya dia support 5 volt sampai 20 volt. Nah, ini dia PPS-nya support 3 ampere. 11 volt 3 ampere 33 watt. QC support 12 volt, QC yang 2.0. Kemudian 3.0 support 12 volt, 0,03 atau tulisannya PD 3.0. Jadi seperti ini hasil tes dengan USB Dr. Cozy. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Withron. Sebentar, ini saya kurang hafal navigasinya. Nah, ini masuk ke fast charging, saya buat auto detect. Nah, seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading, proses cek isi daya cepatnya. Nah, lihat ini proses loading sudah selesai. Kita cek ini PD 33 watt. Ada tulisannya fix 30 watt, PPS-nya 33 watt. Apple aktif, baterai charging aktif, QC 2.0 aktif, 3.0 aktif, QC 4 plus aktif, AFC 9 volt aktif, ini FCP Huawei ya 12 volt aktif, supercharger protokol Huawei maksud saya juga aktif. Kemudian coba saya tes dari sisi detailnya. Nah, ini dia PD-nya atau struktur dayanya. Dia support 3 ampere paling tinggi, kemudian voltasenya paling tinggi 20 volt. Nah, seperti ini hasil tes dengan menggunakan USB Dr. Withron. Tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Lihat ini, saya masuk ke protokol. Maaf, agak loading, saya navigasinya kurang seberapa hafal. Nah, ini karena beda USB Dr. beda navigasi. Kebanyakan USB Dr. lah ya. Nah, kita tunggu sebentar. Ini masih loading untuk USB Dr. PowerZ-nya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini proses loading sudah selesai. Dia support QC 3.0. Kemudian fast charging protokol dia juga aktif ini. Sebentar, SCP dia juga aktif. Supercharger protokol AFC Samsung dia juga aktif. PD 3.0 aktif, lihat ini dia. Kemudian DCP dan Apple 2,4 ampere aktif. Coba saya klik bagian detailnya yang ada di PD ini. Nah, ini lihat. Ini struktur voltasenya paling tinggi dia 20 volt. Ampernya paling tinggi 3 ampere. Lihat dia support PPS 11 volt 3 ampere 33 watt. Jadi seperti ini hasil tes dengan menggunakan USB Dr. PowerZ. Tes PD trigger Anker Zolo 30 watt. Nah, mungkin ada yang belum paham PD trigger di USB Dr. Finersi itu apa. Dia melakukan pengetesan PD 2.0, 3.0, PPS, QC 4, PD 3.1, EPR dan AVS. Lihat ini saya masuk sekarang. Kita tunggu sebentar. Masih loading ya. Ini saya menggunakan kabel dari brand WinKey 100 watt. Nah, sudah selesai. Nah, kalau simpelnya PD trigger ya struktur voltasenya berapa, ampernya berapa, kurang lebih seperti itulah.
Lihat dia support 5 volt paling rendah, kemudian paling tinggi di 20 volt maksud saya. Kemudian ampernya paling rendah 1,5 ampere, paling tinggi di 3 ampere. Nah, seperti ini hasil tes speed triggernya mencapai hingga 33 watt. Tes Ripple Power Bank ini coba saya bandingkan dengan adapter charger bawaan ponsel Samsung Galaxy A05 Super Fast Charging 25 watt. Pertama coba dari sisi anchor dahulu. Saya cek Ripple-nya. Saya hubungkan ini dengan menggunakan kabel dari brand Winkey ya. Start dari baterai 3%, super fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Nah, kita tunggu dayanya maksimal dahulu, kemudian baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini, dia sudah mencapai daya maksimal 23 watt dengan struktur daya 2,6 ampere atau 2,5 kali 8,9. Sama dengan 23,7. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya baut cara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Saya catat VPP-nya atau Ripple-nya 55 mV. Sekarang saya ganti dengan menggunakan adapter charger bawaan Samsung. Sebentar saya tata dahulu. Lihat ini, dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel Samsung, start dari baterai 4%, super fast charging aktif. Mencapai daya maksimal tadi 23 watt. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak. Nah, ini menghasilkan nilai VPP 70 mV. Dibandingkan dengan power bank anchor tadi, dia sekitar di 55. Nah, ini 70. Jadi, nilai Ripple-nya lebih bagus anchor ya daripada adapter charger Samsung ini. Padahal ini dayanya sudah merendah. Seharusnya dayanya rendah, kan Ripple-nya agak rendah tapi lebih tinggi. Jadi ya tidak menjadi jaminan kalau dayanya rendah, Ripple-nya rendah itu tidak. Ya kadang Ripple itu sebuah sistem yang acak. Intinya ini perbandingannya lebih bagus anchor nilai Ripple-nya. Tes ke ponsel Samsung J7 Plus yang support standar charging 7,5 watt ya. Ini menggunakan port jenisnya micro USB. Saya hubungkan sekarang ini dengan menggunakan kabel micro USB dari brand AUK. Nah, seperti ini. Harap maklum ponsel jadul. Nah, sudah terhubung. Layarnya sudah nyala. Ada tulisannya charging seperti ini. Kemudian ketika sudah tercharging ada LED nyala merah seperti ini. Asik ponsel jadul. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Daughter Finirsi. Saya hubungkan lewat sini ya USB Daughter-nya. Struktur dayanya 5 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,1 watt. Ini secara adapter charger bawaan menggunakan adapter charger 7,5 watt. Harap maklum standar charging. Kemudian kita cek dari sisi lainnya. Jadi ini outputnya masih maksimal. Walaupun menggunakan micro USB atau usia pakainya sudah 5 tahun lebih ini. Sekarang kita cek dari sisi lainnya, mungkin bisa kita lihat. Nah, ini dia menggunakan protokol isi daya cepat Apple 2,4 ampere. Terlihat ini. Ini Apple 2,4 ampere kalau dikalikan 5 volt 12 watt. Nah, ini main di standar charging protokol isi daya Apple 2,4 ampere tuh. Nah, seperti ini seluruh dayanya. Kemudian yang lainnya seperti ini, mungkin ini Ripple-nya. Yang lainnya selesai. Jadi bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung standar charging baik port micro USB ataupun lainnya. Tes ke iPhone 8 yang support PD 2 atau anggap fast charging 15 watt lah. Saya hubungkan sekarang. Sebentar ini saya menggunakan kabel dari brand Acer C2 Lightning. Lihat nih, saya hubungkan. Kita tunggu. Nah, start dari baterai 35%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di digital display Acer ini, dia mencapai pada daya tadi 6,3 watt. Nah, lihat ini, dari sisi digital display PD aktif dengan daya 7,2 watt. Harap maklum performanya sudah turun karena usia pakainya sudah 5 tahun lebih. Nah, sekarang kita cek dari sisi yang ada di power bank. Nah, lihat tadi dia daya mencapai ini, lihat 9 watt ya, ya naik turun. Nah, kalau dari sisi power bank itu walaupun fast chargingnya aktif dari sisi digital display lah ya, ini tidak ada indikatornya. Biasanya kan kalau power bank pada umumnya yang lain seperti merek Venson ataupun lainnya kan ada indikator petir hijaunya. Ini tidak ada. Nah, itu minusnya dari power bank anchor ini. Sekarang kita lihat dari sisi USB Daughter posisi. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 9 volt kali 0,6 ampere. Sudah jalan di 5,7 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 52 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Kita lihat ini. Start dari baterai 36%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Daughter posisi FCP yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt.
Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 116 mV. Coba kita kembali lagi ke sini, stabil di 13,5 watt fast charging aktif. Coba kita lihat lagi dari sisi power bank. Nah, indikator fast chargingnya tidak ada ya. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt, saya hubungkan lewat kabel bawaan power bank C2C ya. Kabel bawahnya lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih loading. Start dari baterai 34%. Coba saya nyalakan ponselnya, cuma charging saja. Nah, kita lihat ini yang aktif, semoga terlihat ya ini DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,2 watt. Mohon maaf agak saya seperti ini karena ukuran kabelnya agak pendek. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Nah, sebentar saya dekatkan biar terlihat dari sisi Ripple-nya mencapai hingga 31 mV. Ini kabel C2C bawaan. Coba kembali lagi ke sini. Nah, ini dayanya stabil di 8,2 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-C atau PD, atau saya anggap jalur keju. Kalau USB-A, jalur singkong. Lihat ini saya hubungkan. Nah, lihat auto detect-nya cukup bagus lewat jalur keju ke Samsung adaptif fast charging 15 watt. Coba kita cek dari sisi notifikasi, sayangnya cuma charging. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena Samsung M11 ini yang menggunakan sistem adaptif fast charging 15 ini ya, dia menggunakan secara pabrikan USB-A dia pilihannya. Sehingga ketika dibawa ke jalur USB-C, dia tidak mau fast charging. Jadi ya kurang efektif lewat jalur USB-A. Ibaratnya dia itu mintanya singkong, jangan dikasih keju. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,3 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 adaptif fast charging 15 watt. Ini coba saya seru-seruan bersama Anchor dengan menggunakan kabel sakti on prime. Seperti apa hasilnya? Lihat ini, start dari baterai 35%. Biasanya kalau lewat kabel C2C, dia tidak aktif fast charging. Coba ini, saya nyalakan, tetap charging saja ya. Jadi, kabel sakti itu ketika dibawa ke ponsel misalnya kelas fast charging 15 watt, contoh ini, dia tidak efektif. Dayanya sama seperti, hasilnya sama seperti dengan menggunakan kabel PD pada umumnya atau kabel PD reguler. Lihat dayanya DC. Seluruh dayanya 4,7 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,1 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 Quick Charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, start dari baterai 27%. Kita tunggu sebentar. Quick Charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,5 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak. Kita tunggu sampai stabil. Nah, ini sudah stabil, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 54 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan dengan built-in kabel, maksud saya kabel bawaan power bank Anchor. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Saya berdirikan biar lumayan jelas penyampaiannya. Nah, lihat ini ya. Start dari baterai 28%, kita tunggu sebentar, quick chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14,2 watt. Rasional ya, quick charging aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 55 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 14,1 watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD atau C2C dengan kabel WinKey 100 watt. Nah, kita cek kalau ke Xiaomi ini bisa atau tidak. Nah, quick charging aktif lewat jalur C atau PD atau anggap jalur keju. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 14, sekian watt. Nah, kalau Xiaomi ini bisa lewat jalur singkong, bisa USB-A ya. Kemudian lewat jalur keju, PD bisa. Dia mau dua-duanya. Kalau Samsung M11 tadi beda lagi. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak,
menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 Watt. Saya hubungkan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 28%. Kita tunggu sebentar, quick charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 6,4 volt kali 0,4 ampere sama dengan 3,1 watt. Lucu, dia tidak mau dibawa dengan menggunakan kabel sakti. Akhirnya hasilnya ya seperti ini, standar charging secara notifikasi quick charging, tapi hasilnya seperti ini. Nah ya, adanya data seperti ini. Jadi sekali lagi, kabel sakti ini tidak mau atau kurang cocok dibawa ke ponsel kelas fast charging 15 watt atau 18 watt. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP Ripple 30 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 support VOOC 20 Watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Ini saya menggunakan kabel dari robot. Sebentar, saya nyalakan dahulu. Kadang kalau lewat USB-A itu auto detect-nya kurang bagus. Sebentar, saya ulang lagi ya. Start dari baterai 30%, yang muncul cuma indikator charging saja. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9,1 watt, sudah rasional, standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan powerbank. Lihat ini, saya hubungkan sekarang. Kita tunggu. Nah, masih loading animasinya. Start dari baterai 13%, fast charging yang aktif. Terlihat ya, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,5 watt, rasional, fast charging yang aktif. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 VOOC 20 Watt. Saya hubungkan lewat jalur PD C2C dengan kabel dari brand Winke. Lihat ini, start dari baterai 27%, fast charging aktif. Terlihat jelas secara tulisan di sini fast charging yang ada di Oppo. Kemudian kita cek dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,7 volt kali 2,2 ampere sama dengan 10,6 watt, sudah rasional, fast charging aktif karena dayanya di atas 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 23 mV. Tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 12%, super fast charging aktif, VOOC-nya aktif. Biarkan ponselnya standby. Nah, kita cek ini dari sisi USB Type-C. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4 volt ya, 4, sekian volt kali 2,3 ampere sama dengan 9,5 watt. Ini kategorinya ponsel kelas super, tapi supernya basic lah ya, 20 watt. Itu sudah masuk dalam kategori super. Kenapa? Karena dayanya di atas 18 watt. Secara teori spesifikasi seperti itu. Ini realnya dia ketika dibawa dengan kabel sakti 9,5 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, nilai VPP-nya sangat kecil. Lihat ini. Cuma 0, lihat ini, atau cuma 9 volt. Cukup kecil. Coba saya kembali ke sini. 9,5 watt stabil. Tes ke Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, sebentar. Nah, mati lagi. Nah, sudah nyala. Kita lihat ini. Supercharging aktif, ada desimalnya, petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Type-C. SCP aktif atau singkatannya Supercharger Protocol. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal baru kita cek Ripple-nya. Nah, lihat ini, tadi dia mencapai pada daya 18, sekian. Nah, sudah masuk dalam rasionalisasi di atas fast charging dalam kategori supercharger. Lihat 18, sekian. Nah, kalau di atas 18 watt ya otomatis kategorinya super walaupun koma sekian. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke tablet Huawei MatePad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Kali ini saya hubungkan dengan kabel bawaan powerbank. Sebentar, saya hubungkan dahulu ini ke tabletnya.
Nah, sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Masih loading sistem chargingnya. Nah, super charging aktif, ada desimalnya petir double. Biarkan tabletnya standby. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif. Lihat ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Kemudian kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini dia berangsur-angsur mulai dayanya naik di 17 watt. PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,4 volt kali 2,1 ampere. Sudah mencapai di 18,1 watt. Jadi rasional ya, super fast charging aktif. Sudah. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke tablet Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Kali ini akan saya hubungkan dengan menggunakan kabel C2C dari brand Winkey. Lihat ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Start dari baterai 10%, ada desimalnya, supercharging aktif, ada petir double-nya, lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby, kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi SCP yang aktif. Lihat, masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai daya maksimal. Nah, lihat ini, dia mencapai maksimal di daya 18, sekian watt. Tadi ya, ini 18,7. SCP yang aktif, nah 18,2. Dengan struktur daya 8,5 volt kali 2,1 ampere. Sekarang saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 31 mV. Tes ke Huawei Matepad yang support supercharger protokol 22,5 watt. Coba saya hubungkan ini dengan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar, masih negosiasi daya atau masih loading. Nah, loading sudah selesai. Supercharging aktif, ada desimalnya petir double, lengkap ya notifikasinya. Biarkan tabletnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif. Lihat dayanya masih naik, kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini dayanya dia berada di 17,5 watt. PD 3.0 yang aktif, voltasenya 8,4 volt kali 2 ampere. Nah, kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 29 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi SCP yang aktif, fast charging protokol. Kira-kira singkatannya seperti itu. Dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 12,7 watt. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Lihat, saya hubungkan. Charging saja, fast charging yang aktif. Nah, kadang juga minta diputar mungkin. Tadi kan fast charging ya, nah seperti ini. Kemudian saya putar seperti ini. Kadang juga seperti itu. Nah, tetap ya fast charging. Aneh, tapi nyata. Coba mungkin saya putar lagi, kok saya penasaran sebentar. Sudah sih, ini sudah saya buat off. Nah, lihat ini sekali lagi. Nah, tetap fast charging. Tapi petirnya double tadi ya. Ya, adanya seperti itu. Ya, biarin. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif. Dengan struktur daya, lihat ini. Dia 4,7 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Aneh sih, tapi ya adanya seperti ini. Padahal ini menggunakan kabel bawaan power king. Ya, sudah. Kemudian saya masuk ke menu ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 32 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 8,8 watt. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Lihat, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%, super fast charging aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif. Ini masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar. Lihat ini, dia sudah mencapai pada daya maksimal 23 watt. PPS yang aktif 8,8 volt kali 2,5 ampere. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel sakti. Fast charging juga ini yang aktif. Nah ya, adanya seperti ini. Ya sudah. Mungkin minta diputar. Sebentar, saya putar. Nah, seperti ini. Coba lihat ini. Saya putar. Nah, sudah. Nah, baru super fast charging. Kadang juga seperti itu.
kejadian-kejadian aneh banyak kita temukan ketika melakukan tes power bank Anker ini. Sama dengan namanya, Anker, angker. Nah, oke, kembali lagi ke sini. PPS yang aktif dengan seluruh daya masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat dayanya sepertinya sudah maksimal di 19,7 watt PPS yang aktif. Voltasenya 8,8 volt kali 2,2 ampere. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Koshi. Sementara DCP yang aktif. Lihat ini. Nah, seperti ini. Masih negosiasi daya mungkin. Oh, ini USB Dr. Koshi-nya mati. Sebentar, dari sisi chargingnya juga mati. Apakah tidak cocok atau bagaimana? Mungkin sebentar, mungkin minta mau diputar ya. Sebentar, tadi kan seperti ini. Ini saya menggunakan kabel robot. Mungkin dibuat seperti ini, coba. Nah, kita ulang lagi. Kadang ya ada sebagian kecil permasalahan seperti ini. Namanya juga digunakan untuk charging ke banyak ponsel lah ya. Biarkan ponselnya standby atau ya biarkan seperti ini. Coba sih, kita tunggu. Nah, sepertinya sudah stabil atau normal. Nah, minta diputar seperti ini. Nah, mungkin kalau teman-teman ada kejadian seperti yang saya alami barusan, diputar ya. Boleh diputar, tapi jangan dijilat karena bukan Oreo. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi. DC yang aktif dengan struktur daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 40 mV. Dengan melihat seluruh daya seperti ini, artinya ini jalan di fast charging 18 watt Infinix. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel bawaan power bank. Lihat ini, start dari baterai 17%. PD 3.0 yang aktif. Nah, tidak ada desimalnya, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,9 watt. Kemudian coba saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 14 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 8, atau ini lihat nih, 9 watt daya stabilnya. Aku tahu anggap ini standar charging lah ya. Kalau di bawah 10 watt dayanya. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt saya hubungkan lewat kabel PD C2C dari brand Winkey kabelnya. Start dari baterai 17%. Tidak ada tulisan superchargernya, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PPS yang aktif. Dengan seluruh daya, masih negosiasi daya, kita tunggu sebentar sampai daya maksimal, nanti baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat ini dia sudah mencapai daya maksimal di area sekitar 21 watt. Nah, ini kalau disetarakan ya kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger plus kabel charger bawaan ponsel. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 48 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya bisa mencapai hingga 22, sekian watt. Tes ke ponsel Infinix Hot 30 Supercharger 33 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Start dari baterai 18%. Indikatornya cuma charging saja, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Dr. Koshi PD 3.0 yang aktif dengan struktur daya 8,5 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,5 watt. Saya masuk ke menu ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 36 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support dar charging 33 watt saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai habis total atau 1%, biarkan ponselnya standby, tidak ada notifikasi dar chargingnya ya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Koshi DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat masih negosiasi daya 4,9 volt kali 1,7 sama dengan 8,6 watt. Artinya ini jalan di standar chargingnya Realme. Saya masuk ke menu ripple. Saya pause cara acak. Kita lihat ini masih penyesuaian ripple sudah stabil. Saya pause. Menghasilkan nilai VPP 19 mV. Tes ke ponsel Realme 9i dari charging 33 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan power bank. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat ini animasinya. Start dari baterai 1% atau habis total. Tidak ada tulisan fast charging ya, biarkan ponselnya standby.
Kemudian kita cek dari sisi USB data terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat ini, dia negosiasi daya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel PD atau C2C. Lihat ini. Start dari baterai 13%, cuma ada indikator charging saja. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya. Lihat negosiasi daya. Ini seluruh dayanya 4,8 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,4 watt atau anggap standar charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 19 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya masih stabil di sekitar 8 watt. Tes ke ponsel Realme 9i yang support Dart charging 33 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, start dari baterai 12%. Kabel sakti langsung Dart chargingnya aktif, ada desimalnya. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data terkunci DC yang aktif dengan seluruh daya 8,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 49 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Start dari baterai 2%, quick charging indikatornya yang aktif, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data terkunci QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 35 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Kali ini akan saya kombinasikan dengan kabel bawaan powerbank. Lihat ini, start dari baterai, nah mungkin kok semacam kayak restart atau negosiasi daya tadi saking kencangnya gitu ya. Lihat 4% baterainya. Coba kita lihat ini. Nah, mungkin sudah stabil. Nah, sudah stabil ya di 22,3 watt. Nah, aman. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya dekatkan. Mungkin saya pause dahulu. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini menghasilkan nilai Ripple VPP 45 mV. Kemudian coba kita lihat dari sisi daya stabilnya. Ini agak susah kalau pakai kabel bawaan agak pendek. Stabil di 22, sekian watt. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C. Nah, Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Cukup bagus. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data terkunci ini. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2,9 ampere, tadi mencapai maksimal hingga di 26 watt. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 38 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi 15C yang support Mi Turbo Charging 33 watt. Saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime, langsung Mi Turbo Charging aktif. Kita lihat apakah terjadi restart. Nah, lihat restart atau negosiasi daya mungkin ya. Nah ya, adanya data seperti ini. Coba kita tunggu. Nah ya, dia terjadi restart atau ya negosiasi daya. Nah lihat setelah restart beberapa kali dan dayanya sudah stabil. Coba saya tunjukkan. Dia mencapai daya maksimal tadi di 26 watt. DC yang aktif dengan seluruh daya 8,5 volt kali 2, sekian ampere sama dengan 22-23. Mi Turbo Charging aktif, ada desimalnya. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 34 mV. Tes ke itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Sebentar, ini powerbank-nya mati. Digital display-nya. Saya hubungkan sekarang. Nah, kita lihat ini start dari baterai 20%. Indikatornya cuma charging saja, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB data terkunci QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16-17 watt. Tadi maksimal mencapai hingga di 18, sekian watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 56 mV. Coba kita lihat lagi dari sisi sini. Stabil di 16 atau 15 watt, naik turun lah ya dayanya. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan powerbank. Lihat ini sudah nyala,
start dari baterai 19%. Tidak ada desimalnya ya. Atau kita tunggu sambil kita lihat dari sisi USB data terkunci. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8, sekian volt kali 0, sekian ampere. Lihat, sudah menjadi kebiasaan ya itel ini, walaupun PPS-nya aktif tetap jalan di standar charging ketika menggunakan kabel C2C. Nah, seperti ini. Dia jalan di 9,5 watt atau anggap standar charging. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 27 mV. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur C2C kabelnya WinKey. Start dari baterai 21%. Biarkan. Nah, kita tunggu sebentar, mungkin ada desimalnya. Sambil kita cek dari sisi USB data terkunci, PPS yang aktif. Nah, tidak ada desimalnya ya, biarkan ponselnya standby. PPS yang aktif, kita lihat ini dayanya. Nah, ini ponselnya sudah turun performa sehingga dia ketika PPS-nya aktif tertahan di 1,1 ampere 8,7 volt sama dengan 9,6 watt. Ya, usia pakainya sudah 2 tahun lebih, ya wajar lah, namanya dipakai untuk alat tes setiap hari. Ada banyak kabel charger, power bank, adapter charger berbagai macam. Saya celupin ke sini, mungkin sudah capek dia. Intinya PPS-nya aktif. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 24 mV. Coba kembali lagi ke sini, mungkin dayanya naik. Masih stabil di 9,7 watt. Tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel sakti. Lihat ini, bisa nyala. Biasanya dia tidak mau. Start dari baterai 19%. Cuma ada tulisan charging saja ya. Sambil kita lihat ini, kita cek dari sisi USB data terkunci. Nah, lihat PPS yang aktif, tapi dayanya lihat. Cuma 0, sekian watt. Nah, naik mungkin, naik, turun lagi. Nah, naik lagi. Tidak mampu dayanya itu. Nah, mungkin masih naik. Nah, kita tunggu. Mungkin ini ada perubahan yang bagus. Kita tunggu sebentar, mungkin dayanya bisa naik sampai ke atas terus. Nah, lihat nih. Sudah jalan di 9,4 watt. Sepertinya tertahan di sini ya. Sama seperti pada tes sebelum-sebelumnya. Nah, adanya data seperti ini. Dia sudah turun performa. Wajar lah. Banyak dipakai untuk aktivitas tes seperti ini dengan berbagai macam kualitas kabel charger, adapter charger, power bank yang berbagai macam. Capek dia. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai PPP 23 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 9,4 watt. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini. Kita tunggu. Nah, kadang dia mati seperti ini. Auto detect lewat jalur USB-A ini dia kadang kurang responsif. Sebentar, saya hubungkan lagi. Nah, kan ya. Jadi dia minta dilepas seperti ini. Makanya saya kurang suka menggunakan jalur USB-A itu. Auto detect-nya kurang bagus. Ya, bukan power bank-nya jelek. Ini memang rata-rata seperti itu. Auto detect USB. Ya, lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu animasinya. Start dari baterai 2%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data terkunci DC yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat masih negosiasi daya. Nah, sudah stabil. Dengan seluruh daya 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan di 9,7 watt DC yang aktif atau anggap standar chargingnya Oppo. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan power bank. Nah, lihat fast charging ya. Coba kita cek dari sisi animasi, start dari baterai 1%, tidak ada tulisannya apa-apa. Tapi dari sisi sini fast charging tulisannya, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data terkunci PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 58 mV. Tes ke ponsel Oppo A3X SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C dari brand WinKey atau jalur PD. Kita tunggu animasinya. Start dari baterai 2%. Nah, ini tidak ada tulisan VOOC atau SuperVOOC, tapi dari sisi tulisan sini fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data terkunci PD 3.0 yang aktif. Jadi
Oppo A3x ini dilengkapi dengan protokol isyarat PD 3.0. Biasanya PD 3.0 itu bisa juga 15 watt atau 18 watt ataupun yang lainnya. Kalau dilihat dari sisi ini, perkiraan ini PD 3.0 sekitar 15 watt atau 18 watt ya. Dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,2. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai PPP 52 mV. Tes ke ponsel Oppo A3x SuperVOOC 45 watt. Nah, ini yang seru. Dihisap dengan kabel sakti on prime, daya power bank ini 30 watt. Nah, kita cek kemampuan proteksi Anchor ini. Apakah hebat atau tidak menahan daya yang ada. Lihat ini. Kita tunggu. Nah, lihat. Nah, SuperVOOC aktif 45 watt. Saya biarkan posenya standby. Lihat PD 3.0 yang aktif, dia ditahan pada daya 19,5 watt. 8,7 volt kali 2,2 ampere. Masih bagus, mampu menahan. Nah, proteksi yang kuat 19,5 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 103 mV. Coba mungkin kita lihat lagi. Stabil di 19,6 watt maksud saya. Cukup bagus, saya suka ini. Tes ke iPad A16 generasi ke-11. Mungkin ada yang penasaran setelah usia pakai sekitar 4-5 bulan. Tingkat kesehatan baterai iPad ini seperti apa setelah sebanyak saya gunakan pada berbagai macam perangkat tes dengan berbagai macam kualitas yang berbeda-beda, mulai dari kabel charger, adapter charger maupun power bank. Coba saya tunjukkan dahulu tingkat kesehatan baterainya. Nah, lihat ini tingkat kesehatan baterainya setelah usia pakai sekitar 5-4 bulan. Secara terhitung tingkat kesehatan baterai ini lihat masih normal, maksimal kapasitas masih bisa 100%. Siklus sudah anggap ini siklusnya sudah terhitung sekitar 6 kali. Nah, kemudian ini saya pertama kali saya gunakan April 2002. Oh ini. Nah, iya ini ya, April 2026. Sekarang Agustus. Anggap sekarang sudah jalan di sekitar 4-5 bulan. Jadi masih aman ya. Tingkat kesehatan baterainya. Sekarang kembali lagi ke tes power bank Anchor. Lihat ini, saya hubungkan dengan power bank Anchor. Start dari baterai 17%. Biarkan iPad-nya standby. Ini secara adapter charger bawaan iPad-nya menggunakan daya 20 watt. Tapi secara spesifikasi support 45 watt. Nah, cuman dikasih adapter charger bawaan 20 watt. Nah, kemudian kita cek ini dari sisi USB Type-C PD 3.0 yang aktif. Lihat. Dayanya berangsur-angsur naik. Sekarang sudah jalan di 19 watt. Nah, lihat ini 20 watt. Nah, kalau menggunakan adapter charger bawaan tidak mungkin bisa jalan di atas 20 watt karena kan daya adapter charger bawaannya 20 watt. Mungkin bisa jalan 18 watt, 19 watt. Lihat ini. Dia jalan di 23,6 watt. Dengan seluruh daya 14,7 volt kali 1,6. Jalan di PD 3.0. Ingat, biasanya daya maksimal atau daya stabil sebuah device baik ponsel maupun tablet lah ya, itu 50% dari daya maksimalnya. Misalnya ini 45 watt, lihat dia jalan di 23, anggap sekitar 50% lah, kurang lebih seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 88 mV. Tes ke ponsel Samsung A36 Super Fast Charging 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Fast charging yang aktif, start dari baterai 2%. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB Type-C FCP yang aktif dengan seluruh daya 8,7 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13,8 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan power bank C2C ya, kabel bawaannya lihat ini. Saya hubungkan. Kita tunggu. Nah, start dari baterai 2% super fast charging yang aktif. Biarkan ponselnya standby. Ini kabelnya agak pendek, jadi harus ikut power banknya ikut di bawah. Nah, lihat ini dayanya. Dia mencapai 25, sekian watt. Ini dia ada rasa super fast charging 2.0 kalau main seluruh daya. PPS yang aktif. 8,5 volt kali 2,9 ampere. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 37 mV. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 Super Fast Charging Samsung 2.0 45 watt. Saya hubungkan lewat kabel C2C dari brand Winkey. Nah, kita lihat ini. Start dari baterai 1%. Super Fast Charging yang aktif. Bukan Super Fast Charging 2.0.
Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,4 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25,1 watt. Lihat ini. Kalau kita bermain pada seluruh daya, dia berada di atas 25. Artinya ini ada rasa super fast charging 2.0 40 watt cuma lebih sedikit. Kalau main di seluruh daya patokannya, tapi kalau main notifikasi ya super fast charging 25 watt yang aktif. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 24-25 watt naik turun. Tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 super fast charging Samsung 2.0 40 watt. Kali ini saya kombinasikan dengan kabel sakti dari brand On Prime. Lihat ini, saya hubungkan. Langsung super fast charging Samsung 2.0 aktif. Lihat, start dari baterai 3%. Biarkan ponselnya standby. Kemudian lihat ini PPS-nya aktif. Nah, dia mencapai 29 watt. Agak menegangkan ya, karena daya maksimalnya ini secara teori kan 30 watt. Tapi berdasarkan tes bisa mencapai 3,3 watt. Nah, lihat ini. 8,7 volt kali 3,4 ampere sama dengan 29,8 watt. Cukup maksimal sekali, tapi agak menakutkan gitu ya. Ini daya hisap yang paling menakutkan, sesuai dengan kapasitas maksimalnya atau daya maksimalnya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan kabel bawaan power bank. Lihat ini sudah saya hubungkan. Kita tunggu sebentar. Start dari baterai 24%, indikator yang muncul quick charging. Biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 4,8 volt. Nah, lihat dia naik ke daya 2,8 ampere kali 4,6 sama dengan 13, sekian watt. Anggap yang aktif ini quick charge-nya Infinix ya sudah. Maksud saya quick charge-nya Xiaomi ya sudah rasional ya. Di daerah di bawah 18 watt, di atas 10 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Kemudian saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 70 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 67 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD atau C2C dengan kabel WinKey. Kita tunggu sebentar, start dari baterai 25% yang aktif quick charging notifikasinya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. PPS yang aktif. Nah, kalau PPS normalnya jalan di atas 18 watt. Nah, tapi tadi ke itel dia sudah tidak normal. Sudah terjadi penurunan performa, jadi ya harap malum atau ya wajar lah. Sekarang ini lihat PPS yang aktif. Dengan seluruh daya 8,5 volt kali 3 ampere sama dengan 26, sekian watt. Nah, ini PPS. Kalau disetarakan ya anggap setara dengan adapter charger bawaan ponsel Xiaomi 33 watt, kurang lebih juga dayanya segini, atau Mi Turbo Charging 33 watt lah. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 53 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro Turbo Charging 60 watt. Nah, kita uji lagi kehebatan dari power bank Anker. Dihisap dengan ponsel 60 watt dengan hisapan bantuan kabel sakti dari brand On Prime. Kita lihat ini. Start dari baterai 25%. Nah, dibatasi di daya quick charging. Nah, ya biasanya bisa narik mungkin kalau bantuan kabel sakti di 33 watt Mi Turbo Charging-nya, tapi dia notifikasinya quick charging. Biarkan ponselnya standby. Tapi kita cek dari sisi USB Dr. PPS yang aktif dengan seluruh daya 8,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan 18,6 watt. Ini secara daya sudah jalan di Mi Turbo Charging 33 watt karena di atas 18 watt. Nah, seperti ini. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 43 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB ya. Nah, lihat ini sudah tercharging ya indikatornya. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. DC yang aktif dengan seluruh daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8, sekian watt. Anggap ini standar chargingnya aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, 8,5. Kalau dilihat dari sisi sini sebentar, saya dekatkan dahulu. Nah, ini tandanya dia standar charging yang aktif. Tes ke Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan power bank. Kita lihat ini. Nah, sudah terhubung. Biarkan ponselnya standby.
Kemudian kita cek dari sisi ini sementara charging, nah flash chargingnya aktif. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, mungkin masih negosiasi daya. Nah, berubah menjadi PPS. Nah, ini lihat di 15 watt. Nah, naik turun di 15-13 watt. Flash charging secara tulisannya aktif. PPS yang aktif di sini 7,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 13, sekian watt. Anggap ini yang aktif fast chargingnya Vivo 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 28 mV. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Ini coba saya gunakan mode ponsel mati dahulu. Nanti untuk cek ada desimalnya atau tidak, biasanya saya seperti ini. Untuk mengeceknya harus mode ponsel mati dahulu. Lihat ini masih loading ya sistem chargingnya. Start dari baterai 10%, sementara tadi yang aktif standar charging, terlihat petirnya. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy. DC yang aktif. Dengan seluruh daya, lihat, ada negosiasi daya dari DC berubah menjadi PD 3.0. Nah, lihat 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt. Nah, ini juga masih negosiasi daya. Agak rumit proses negosiasi dayanya Vivo itu, lihat. Nah, berubah menjadi PPS. Kalau PPS kabar gembira, biasanya jalan di atas 18 watt sudah rasional. Ini lihat jalan di 22,3 dengan seluruh daya 8,2 volt kali 2,6 sama dengan 22 watt. Nah, coba saya nyalakan. Sebentar, saya cek ripple-nya dahulu, saya lupa. Lihat ini nilai ripple-nya. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 25 mV. Coba kembali lagi ke sini, bahkan jalan di 23 watt. Coba saya nyalakan. Nah, flash charging aktif. Cuman kalau seperti ini kan tidak tahu ada desimalnya atau tidak. Yang teman-teman cari kan ada yang ada desimalnya atau tidak ini. Nah, harus dinyalakan. Coba saya nyalakan dahulu untuk cek desimalnya. Nah, lihat ini ponselnya sudah nyala, start dari baterai 12%, flash charging aktif. Cuman lihat ini tidak ada desimalnya ya, tapi dayanya sudah bagus, sekitar di 23 watt. Tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support Vivo Flash Charging 80 watt. Ini saya buat mode ponsel mati karena saya ingin melihat dengan bantuan kabel sakti ini keluar desimalnya atau tidak. Caranya ya seperti ini. Kita tunggu sebentar, masih loading ponselnya. Start dari baterai 11%, flash charging aktif. Biarkan ponselnya mati. Kemudian kita cek dari sisi USB Dr. Cozy DC yang aktif. Ini masih negosiasi daya. Kita tunggu sebentar sampai dayanya maksimal, baru kita cek ripple-nya. Nah, lihat nih dayanya, dia mulai berangsur-angsur naik. DC yang aktif 8,1 volt kali 2,2 ampere sama dengan 18,2 watt. Ditahan segini dayanya. Sama kayak di Superfook tadi ya, di 19, sekian watt. Ini ditahan sampai di sini. Ya, cukup bagus, proteksinya sangat kuat. Padahal secara teori ini 30 watt, dia ditahan di sini. Terlalu overprotective lah kalau saya katakan seperti itu. Mungkin ya kalau nahan ya jangan segini lah ya. Ya, anggap ditahan 26 watt atau 25 watt kan bisa. Masa ditahan cuma 50%-nya atau 60%-nya ya. Adanya seperti ini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 24 mV. Nah, dari sisi sini sudah. Sekarang saya nyalakan ponselnya untuk melihat ada desimalnya atau tidak. Lihat ini, ponselnya sudah nyala. Start dari baterai 12%, desimalnya aktif, flash charging aktif. Dengan bantuan kabel sakti dari brand On Prime, tapi dayanya di 17-18 watt. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 1%, fast chargingnya aktif. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Cozy. QC 5 volt yang aktif. QC 5 volt ya pasti ini voltasenya ya 5 volt. Nah, ini masih negosiasi daya ya. Dengan seluruh daya ampere 1, sekian ampere sama dengan 6 watt. Sementara seperti ini, lihat ini. Proses negosiasi daya secara tulisan fast charging. Kalau fast charging ya mestinya kan dayanya di atas 10 watt. Sementara seperti ini dahulu, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 22 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, dayanya sudah naik. Tadi 5 volt, sekarang berubah menjadi 9 volt. Lihat ya. Nah, dia jalan di 12, sekian watt, sudah rasional, fast charging aktif. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all-round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan powerbank.
Fast charging yang aktif start dari baterai 12%, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,4 ampere sama dengan 11, sekian watt. Anggap yang aktif ini fast chargingnya Infinix 18 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD C2C dengan kabel WinKey, start dari baterai 14%, fast charging aktif, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi PPS yang aktif. Kemudian kita cek dari sisi voltase 7,9 volt kali 2,2 ampere. Lihat ini tadi dia maksimal jalan di 18,2 watt. Kemudian turun. Nah, seperti ini. Ya, adanya data seperti ini. Anggap ini jalan di fast charging Infinix 18 watt lah ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak. Menghasilkan nilai VPP 13 mV. Coba kita cek lagi dayanya. Nah, stabil di 10,3. Anggap fast charging Infinix 18 watt yang aktif. Tes ke ponsel Infinix Note 40 Pro Plus 5G yang support all round fast charging 100 watt. Saya hubungkan dengan bantuan kabel sakti. Fast charging yang aktif start dari baterai 12%, biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data kursi PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 1,8, jalan di 14 watt. Nah, jalan di 16 watt. Apakah masih bisa naik? Mentok di 16 watt. Oh, 17 watt. Apakah masih bisa naik? Kita lihat ini 17,8 ya. Nah, mungkin sampai di sini. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 20 mV. Coba kembali lagi ke sini. Dayanya maksimal di 17,8 watt dan stabil. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat ini, start dari baterai 22%, indikatornya cuma charging saja, mungkin sementara seperti ini. Sambil nanti kita lihat perkembangan dayanya. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di USB data kursi. QC 9 volt yang aktif dengan seluruh daya 8,8 volt kali 1,3. Nah, kalau melihat dari sisi struktur daya seperti ini ya, fast chargingnya Vivo anggap 18 watt karena dayanya di atas 10 watt kalau kita menggunakan patokan berdasarkan struktur daya. Sekarang saya masuk dahulu ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 44 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, di 11,9 watt stabil di sini. Coba kita lihat dari sisi notifikasi ya. Tapi dari sisi sini cuma charging saja. Coba saya klik. Nah, charging saja. Tapi kalau saya menggunakan patokan seluruh daya ya, ini fast charging. Kemudian kita cek mungkin dari analisis lainnya, kita melihat dari sisi baterai power bank anchor ini. Lihat, dia sudah low bed. Ini kalau kualitas sel yang buruk langsung habis total atau drop. Nah, tapi ini dia turunnya berlahan-lahan, tidak langsung drop. Artinya anchor ini menunjukkan sebuah kualitas sel yang bagus karena ketika mendekati mau habis tidak langsung drop 0, tapi berangsur-angsur turun dari 8 ke 7 kemudian ke 6 dan seterusnya, turun berlahan-lahan tidak langsung drop. Artinya sekali lagi menunjukkan sebuah kualitas sel yang sangat bagus. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt saya hubungkan dengan kabel bawaan power bank anchor. Kita lihat ini start dari baterai 43%, biarkan ponselnya standby. Nah, lihat ini charging sementara. Kemudian kita cek dari sisi USB data kursi PD 3.0 yang aktif. Nah, berubah menjadi PPS. Nah, lihat ini 7,8 volt kali. Nah, lihat dayanya dia. Sepertinya dia terbatas. Tadi ketika menggunakan kabel PD lah ya. Saya cek dengan kabel WinKey yang 100 watt. Dia dayanya di atas 18 watt. Nah, ketika menggunakan kabel bawaan power bank ini mentok di 14 watt. 7,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 14, sekian watt. Mungkin ampere dari kabel ini yang terbatas. Mungkin saja seperti itu. Ya wajar lah, namanya juga kabel bawaan power bank, kualitasnya ya apa adanya. Juga disebut sebagai bonusan, saya mengatakan seperti itu. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 18 mV. Tes ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 watt atau hyper charging lah ya, 120 watt. Lihat ini, saya hubungkan
lewat jalur C2C kabel PD WinK, start dari baterai 23%, charging, tulisannya seperti itu. Biarkan ponselnya standby. Kita cek dahulu dari sisi USB data receiver PD 3.0 yang aktif berubah menjadi BPS, terlihat tadi flash charging aktif. Lihat ini dayanya 7,8 volt kali 2,8 ampere sama dengan 21,8 atau 21,7, naik turun lah ya. Sekarang saya masuk ke menu Ripple. Saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 17 mV. Nah, coba kembali lagi ke sini. Dayanya stabil di 21, sekian watt PPS. Ini 2,7 ampere. Kemudian coba saya nyalakan. Nah, flash charging aktif. Coba saya klik ini. Nah, flash charging aktif, cuman tidak ada desimalnya. Nah, kita uji lagi kemampuan Anker Zul 3 bulat ini dengan bisa pakai ponsel iQOO Neo 102 bulat bantuan kabel sakti on prime. Nah, lihat ini, saya hubungkan sekarang. Nah, hal yang sangat menegangkan, start dari baterai 44%, ada desimalnya langsung, cukup bagus. Flash charging, nah kita cek ini. Nah, lihat, nah PD 3.0 yang aktif, langsung ditahan di 17,9 watt. Proteksinya cukup kuat, 8 volt kali 2,2 ampere, sama dengan 17,9. Nah, jalan di 18, apakah masih bisa naik? Nah, mungkin sampai di sini dahulu. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 16 mV. Coba kembali lagi ke sini, dayanya stabil di 18, sekian. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Sebentar, ini saya benarkan dahulu karena USB Dr. Cozy-nya mati. Nah, ini kelemahan dari lewat jalur USB-A, auto detect-nya kurang bagus. Nah, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 10%. Kita tunggu mungkin quick charging-nya aktif atau tidak. Nah, quick charging-nya aktif ya, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data Cozy QC 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 8,6 volt kali 1,3 ampere sama dengan 12 watt. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 60 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungkan dengan kabel bawaan powerbank, start dari baterai 8%, quick charging yang aktif, biarkan ponselnya standby. Kemudian kita cek dari sisi USB data Cozy PPS yang aktif. Lihat ini proses negosiasi daya PPS, tapi 5 volt kan ya, dayanya tertahan bahkan di 0,1 ampere. Nah, lihat ini dayanya ketahan ke sini. Nah dia naik, tadi mau naik tapi kembali lagi ke sini. Jadi ya, karena mungkin efek menggunakan kabel bawaan powerbank ya, adanya seperti ini. Lihat ini, dia mau naik, kita lihat. Nah sudah mulai naik, tapi naiknya ya ini adanya 12 watt. Apakah masih bisa naik 13 watt? Nah, sementara lihat ini 7,7 volt kemudian kali 1,7 ampere sama dengan 13,2. Nah, tertahan di sini PPS yang aktif. Jadi ini yang jalan ya sudah rasional, quick charging yang aktif. Saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 21 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Saya hubungan lewat kabel PD C2C WinK. Start dari baterai 10%. Quick charging yang aktif, tulisannya seperti ini. Kemudian biarkan ponselnya standby. Kita cek dari sisi USB data Cozy PPS yang aktif dengan seluruh daya 7,8 volt kali 2,7 ampere sama dengan 22 watt. Nah, lihat ini 23 watt, 23 mentok segini ya, terlihat jelas. Kemudian saya masuk ke menu Ripple, saya pause cara acak, menghasilkan nilai VPP 30 mV. Tes ke ponsel Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G yang support hypercharging 120 watt. Nah, kita uji lagi ankernya dengan hisapan kabel sakti on prime, apakah dia mampu menahan beban 120 watt atau tidak, atau jebol atau diproteksi. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini, start dari baterai 67 watt aktif, ada desimalnya, cukup unik, biarkan ponselnya standby. Kita cek ini, ditahan di daya 17,4 watt PPS yang aktif, 7,8 volt kali 2,2 ampere sama dengan 17,4. Saya suka dengan proteksinya sangat-sangat ketat sehingga sangat aman powerbank ini. Sekali lagi, proteksinya jos, saya katakan seperti itu.
Saya masuk ke menu Ripple. Saya bawa secara acak, menghasilkan nilai VPP 26 mV. Coba kembali lagi ke sini. Nah, lihat ditahan di 2,2 ampere, rata-rata segitu. Sehingga menghasilkan daya ya kurang lebih dengan kombinasi kabel sakti di 17, 18 atau 19 watt, rata-rata segitu. Karena saya penasaran dengan performa kabel bawaan powerbank ini, saya lanjutkan untuk tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt. Biasanya kalau ke laptop itu daya hisapnya lebih rakus daripada ke ponsel. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, sudah saya hubungkan. Kita lihat ini. Ini support PD 45 watt seperti apa? Nah, lihat ini negosiasi daya. Nah, dia ditahan pada 19, sekian watt. PD 3.0. Nah, ya ini performa aslinya dia. Bahkan di 0,9 ampere. Tapi dia support 20 volt. Secara voltase kabel mungkin ini support 20 volt. Tapi ampernya tidak ada 2 ampere. Ini bahkan jalan di 1 ampere. Nah, ya kabel yang unik. Tapi enak juga bisa dimanfaatkan kabel seperti ini untuk kepentingan mungkin aktivitas yang membatasi daya biar tidak terlalu panas ke device. Saya suka seperti ini. Kadang saya itu bisa memanfaatkan sesuatu yang bersifat negatif menjadi positif ya seperti ini. Jadi kabel ini bisa dimanfaatkan ketika kita charging power bank misalnya untuk membatasi daya. Cukup bagus. Saya suka kabel ini, unik. Jarang ada kabel seperti ini ya. Temuan terbaru. Lihat ini dayanya. 19,8 volt kali 0,9 ampere, mentok di 19,4 watt, PD 3.0 yang aktif. Kemudian saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 112 mV. Tes ke laptop Samsung Chromebook 4 yang support PD 45 watt secara adapter caser bawaan seperti itu. Lihat ini, saya hubungkan lewat kabel C2C dengan kabel WinKey 100 watt. Kita cek ini. Nah, terjadi restart sekali, langsung stabil. Nah, ini daya maksimalnya cukup bagus. Dia support PD 3.0 11,5 volt kali 2,3 ampere sama dengan 27,7. Mungkin ini daya tertinggi. Nah, lihat dari teori powerbanknya 30 watt atau 33 watt berdasarkan tes USB dokter tadi ya. Nah, lihat ini 27,8. Cukup bagus. Saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak, menghasilkan nilai VPP 78 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support daya voltase 20 volt. Nah, coba kita masih seru-seruan untuk mengeksplorasi kabel bawaan powerbank Anker ini. Saya penasaran dan saya suka dengan karakternya yang membatasi daya. Walaupun ada yang berpendapat jelek, dayanya tidak bisa maksimal, tapi saya suka. Saya suka sesuatu yang dibatasi. Nah, lihat ini, saya hubungkan lewat jalur Type-C full fungsi sebelah sini. Ini support 20 volt. Nah, saya hubungkan. Kita cek. Nah, PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,8 volt. Sebentar, saya perjelas. Mungkin, nah sudah adanya seperti ini ya. Kameranya mohon maaf terbatas kualitasnya. 19,8 volt kali 0,8 ampere sama dengan 17 watt. Nah, PD 3.0 yang aktif. Ini normal. Nah, seperti kabel pada umumnya yang lainnya kalau ke Advanced Soulmate X ini. Coba saya masuk ke menu Ripple. Ya, sama saja. Ripple-nya juga tinggi, sama seperti yang lain. Bukan powerbank-nya atau kabel yang jelek. Memang bawaan laptop ini suka menghasilkan nilai Ripple yang tinggi. Coba saya pause secara acak. Menghasilkan nilai VPP 327 mV. Tes ke laptop Advanced Soulmate X yang support ini ada dual macam USB-C. Ada USB-C charging. Sebelah sini terlihat. Ini dia support 12 volt. Kalau ke laptop Windows kadang juga ada ukuran voltase. Kemudian ini ada USB-C full fungsi. Ini dia support 20 volt. Biar lebih powerful, kalau laptop, maksud saya powerbanknya mendukung 20 volt, pakai yang 20 volt ini. Biar lebih powerful. Ini kan tadi kita cek dia support 20 volt. Coba saya hubungkan lewat yang port full fungsi 20 volt. Lihat ini. Kita lihat langsung tidak pakai restart segala. Cukup bagus. 20 volt. Nah, kita cek. PD 3.0 yang aktif dengan seluruh daya 19,8. Kadang 20 volt itu realnya tidak 20 volt bulat. Ini juga sudah disebut sebagai support 20 volt 19,8 dikali 0,8 ampere sama dengan 17 watt. Nah, kenapa kok dayanya rendah? Karena laptopnya mode mati. Kalau biasanya laptopnya mode hidup atau digunakan untuk operasional kelas berat, dayanya di atas 20 watt jalan. Bahkan pernah saya nyampe ini di 45 watt pernah. Waktu saya gunakan untuk upload video. Nah, sekarang saya masuk ke menu Ripple. Nah, jangan kaget, nilai Ripple-nya sangat tinggi. Sudah menjadi kebiasaan laptop ini Ripple-nya tinggi, bukan powerbank-nya jelek.
Nah, lihat ini, saya pause secara acak. Menghasilkan nilai PPP 356 mV, sangat dahsyat. Kemungkinan dari ripple yang tinggi ini bisa disebabkan juga karena faktor voltasenya yang tinggi, yaitu 19,8. Tapi kadang juga tidak, ya nilai ripple itu kadang juga hasilnya acak lah ya, seperti itu. Tes ke laptop Asus Transformer Book, ini laptop jadul yang menggunakan port charging micro USB seperti ini. Bisa terlihat, ini usia pakainya sudah lumayan lama, sejak tahun pembelian 2018 sampai sekarang masih awet. Mungkin laptop ini di era tahun 2017 atau 2018 menggunakan sistem fast charging 18 watt, entah itu quick charging atau apa, tapi kurang lebih seperti itu. Sebentar, saya hubungkan dahulu. Ini menggunakan kabel micro USB dari brand AOG. Lihat ini, saya hubungkan. Nah, kita lihat sudah tercharging, indikatornya nyala warna merah, kemudian dari sisi sini sudah nyala. Biarkan laptopnya atau tabletnya standby, saya taruh di sini. Sekarang kita cek dari sisi yang ada di USB Dr. Finisi. Lihat ini. Ini usia pakainya tadi sekitar 6-7 tahun ya. Anggap ini pembelian 2018 atau 2017. Lihat ini. Dia masih dayanya maksimal di 15,5 watt. Asumsi saya ini menggunakan fast charging 18 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Dengan seluruh daya 9 volt kali 1,7 sama dengan 15,6 watt. Cukup maksimal outputnya. Walaupun usia pakainya sudah sekitar 7 tahunan lah, kurang lebih segitu. Coba kita cek dari sisi yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, dia tidak tahu protokol isi cepatnya yang aktif apa, USB Dr. ini tidak tahu. Tadi kalau ke Samsung di video sebelumnya menggunakan Apple 2,4 ampere, ini tidak tahu. Nah, terlihat ya. Kemudian yang lainnya, sayangnya di Anchor ini, sebentar. Nah, tadi mungkin ini ripple-nya, sebentar. Nah, ini ripple-nya ya. Seperti ini. Sayangnya di Anchor ini kalau fast chargingnya aktif tidak ada tandanya. Ya, cuma ada indikator digital display seperti ini. Jadi bisa digunakan untuk charging ke laptop yang menggunakan port micro USB dengan daya yang sangat maksimal. Tes aktivitas power bank untuk charging ke TWS. Nah, ini saya ada TWS yang memiliki struktur daya. Sebentar. Ini 5 volt dikali 1 ampere sama dengan 5 watt. Nah, itu 5 volt ya. 1 ampere. Nah, sekarang kita ke power banknya. Nah, power bank Anchor ini kita cek dahulu dia bisa masuk mode daya rendah atau tidak. Nah, sekarang biasanya untuk masuk ke mode daya rendah ada dua macam. Diklik 2 kali secara cepat atau diklik sambil ditahan 3 detik, biasanya ada muncul aktivitas atau indikator tertentu di digital display-nya. Coba dahulu saya tekan secara cepat 2 kali. 1 2. Nah, muncul. Seperti ini. Nah, untuk mengembalikan ke mode normal, kita tekan 2 kali lagi secara cepat. Lihat ini, 1 2. Nah, hilang. Saya tekan lagi, 1 2, muncul. Nah, ini untuk masuk ke mode daya rendah power bank Anchor. Nah, sekarang saya masuk ke sistem chargingnya. Nah, karena dia bisa masuk ke mode daya rendah, gunakan kabel bebas. Bisa. Ini saya menggunakan misalnya kabel robot 102 watt, tidak ada masalah karena sudah bisa masuk ke mode daya rendah. Jadi ada batasan output maksimalnya, kira-kira seperti itu, dan gunakan jalur USB-A. Biasanya untuk charging ke TWS itu umumnya menggunakan jalur USB-A. Tapi kalau pengen lewat jalur PD ya terserah, tapi saya lebih suka menggunakan jalur USB-A. Sekarang kita cek dahulu untuk pembuktiannya. Ini bisa bablas atau tidak dayanya ketika menggunakan jalur USB-A, kabelnya 120 watt. Kan heboh gitu loh ya. Nah, sebentar. Nah, saya tes menggunakan USB Dr. Cozy ini. Biar lebih jelas dan terang, lebih terang daripada cahaya. Lihat nih, saya hubungkan ke TWS-nya. Nah, start dari baterai 8%. Kita cek dari sisi USB Dr. Cozy, DCP yang aktif. Nah, lihat voltasenya 5 volt sesuai, ampernya 0,3. Tadi ampere 1 ampere itu maksimalnya dia. Nah, biasanya rata-rata di bawahnya, lihat 0,3. Sama dengan 1,5 watt. Aman untuk charging ke TWS. Nah, seperti ini. Yang bahaya ketika dia dayanya di atas 5 watt atau di atas 1 ampere, itu bahaya. Bisa merusak cache. Nah, sekarang saya buktikan ketika biasanya power bank itu digunakan untuk charging ke TWS seperti ini, dalam waktu mungkin di atas 5 menit akan mati sendiri. Nah, ini saya buktikan, sudah ada timernya. Sebentar, ini saya lepas dahulu. Nah, seperti ini bagian USB Dr. Cozy-nya yang saya lepas.
biar lebih real gitu. Nah, lihat dia low pad ya. Nah, oh ya, saya lupa sebagai tips ketika charging ke TWS ya, usahakan bagian earbuds-nya atau kupingannya itu dikeluarkan. Tujuannya biar case-nya, ini saya sebut sebagai charging case atau power bank-nya, tapi saya lebih menyebut sebagai charging case. Tidak terjadi dual aktivitas secara bersamaan. Misalnya, ini kupingannya ditaruh di dalam, kita melakukan recharging case-nya seperti ini. Akan terjadi dua aktivitas. Pertama, case-nya kita charging dari power bank, terjadi input. Nah, kedua, case-nya akan mencharging kupingannya atau earbuds-nya, terjadi output. Sehingga ketika terjadi dua aktivitas secara bersamaan, input plus output bisa memperpendek usia pakai charging case-nya. Nah, seperti itu. Kalau ditaruh di luar enak ya, karena cuma ada aktivitas input saja charging case. Nah, saran saya seperti itu. Mau ikut ya monggo, tidak mau ikut ya terserah teman-teman. Lihat ini saya hubungkan. Start dari baterai 9%, timernya saya nyalakan sekarang. Kita tunggu sampai 5 menit power bank ini mati sendiri atau tidak. 30 menit telah berlalu, mohon maaf agak telat banyak waktunya karena habis saya tinggal sarapan mie instan rendang bukan dari program MPG. Kembali lagi ke power bank Anker. Lihat ini, dia masih nyala dalam waktu 30 menit untuk aktivitas charging ke TWS. Sekarang coba kita cek dari sisi TWS-nya. Saya nyalakan ini. Nah, tadi dia start dari 8 atau 7%. Sudah terisi 39%. Artinya bisa ya digunakan charging ke TWS ini dalam waktu 30 menit tidak mati. Jadi saya stop sampai di sini. Karena saya masih penasaran dengan performa atau struktur daya kabel bawaan power bank Anker ini. Coba saya gunakan recharging power bank QuickTech, agak keluar dari topik sedikit. Saya penasaran. Ini lihat, saya menggunakan adapter charger Anker 140 watt. Nah, seperti ini. Sedangkan QuickTech ini support input daya 90 watt dengan struktur daya yaitu 20 volt dikali 4,5 ampere sama dengan 9 watt. Itu secara teori seperti itu. Lihat ini menggunakan kabel bawaan power bank Anker Zulu 30 watt. Saya kok penasaran ya, unik. Nah, lihat ini, sehingga saya ingin mengeksplorasi seluruh dayanya. Nah, seperti ini mungkin. Kemudian kita cek. Nah, seperti ini saya dekatkan biar lebih jelas. Nah, ini ya adanya seperti ini. Secara tapi dia bisa ngangkat ketika digabung seperti ini. Adapter chargernya 140 watt, power bank-nya minta 90 watt. Ini daya maksimalnya dia. Seluruh dayanya PD 3.0, 19, sekian volt, 20 volt dia support, 2,7 ini masuk dalam kategori anggap 3 ampere sama dengan 52 watt. Normal. Tapi anehnya ketika dibawa ke Samsung Superfast Charging 25 watt ataupun Mi Turbo Charging 30 watt, dia tidak mau. Nah, aneh tapi nyata ya adanya seperti ini. Tapi berdasarkan tes ke power bank QuickTech ini, dia seluruh dayanya normal. Umumnya kabel seperti ini secara teori atau spesifikasi 60 watt rasional. Nah, lihat ini. Ini relnya di 52 watt sudah rasional ya. Perbedaan device, beda rasa tentang kabel ini. Tes input daya power bank Anker Zulu 30 watt mini ini sebelumnya kita cek dahulu dari sisi baterai ya. Lihat sudah 0% atau habis total. Nah, ini biasanya daya hisapnya sangat kencang karena daya yang ada di baterainya habis total. Ini saya menggunakan kabel dari brand Winkey kombinasi dengan adapter charger Venson ini 140 watt di dalam display seperti ini. Nah, saya tata dahulu, kemudian untuk kita cek dari sisi input dayanya. Nah, lihat ini saya hubungkan lewat port C1. Nah, kita cek seperti ini dia notifikasinya ketika recharging atau proses tes input daya. Nah, kita cek ini dia mencapai daya 28 watt. Terlihat ya. Nah, seperti ini. Yang aktif PD 3.0 dengan struktur daya 14,9 kali 1,8 sama dengan 28,1 watt. Mungkin dari sisi spesifikasi ini saya tidak. Nah, mungkin dari sisi spesifikasi, dari sisi sini dia inputnya itu 15 volt 2 ampere. Lihat itu. Sama dengan 30 watt. Tapi relnya dia seperti ini. 14,8 kali 1,8. Ya tidak mungkin rel bulat 15 volt kali 2 ampere. Ya relnya rata-rata segini.
Jadi ini input daya realnya dia mencapai 28, sekian watt dari daya maksimal inputnya 30 watt. Tes speed recharging power bank Anker Zulu Mini 30 watt. Setelah saya tes inputnya tadi, baterainya terisi 1%. Nah ini langsung saya tes speed rechargingnya, tetap dengan menggunakan adapter charger Vention 140 watt versus kabel WinKey 100 watt. Lihat ini saya hubungkan. Ini tanpa menggunakan USB Dr. Gosi ya, karena yang saya kejar adalah speed chargingnya sudah terjadi input. Kemudian coba kita cek dari sisi ini, timernya saya nyalakan dahulu. Nah start. Kemudian kita cek dari sisi yang ada di adapter charger mencapai 28 watt. Nah lihat ini. Kemudian mungkin kita cek dari sisi lainnya. Nah dia seperti ini. Kita cek dari sisi lainnya, dia seperti ini. Kita cek dari sisi lainnya seperti ini. Dari sisi lainnya seperti ini. Nah kemudian kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. 33 menit telah berlalu, kita cek power bank-nya sudah terisi 42%, mungkin kurang jelas saya dekatkan. Nah nambah sekarang di 43%. Sekarang coba kita cek dari sisi adapter chargernya. Nah adapter chargernya juga menunjukkan daya, maksud saya charging time 33 menit. Sama ya, ini yang saya suka dari adapter charger Vention. Kemudian dari sisi daya, tersisa daya 26-27 watt. Pertama kali colok tadi sekitar di area 28 watt ya. Sangat stabil dayanya, lihat ini. Kemudian coba kita cek dari sisi temperatur adapter chargernya seperti ini. Nah, temperaturnya cuma 44 derajat Celcius. Hangat normal, tidak terlalu panas menyengat. Lihat ini. Nah, kemudian saya kembalikan lagi ini. Nah, seperti ini. Kemudian coba saya cek temperaturnya dengan menggunakan termogan. Mungkin dari sisi adapter chargernya dahulu. Tadi dari sisi internal adapter charger 44. Kalau dari sisi termogan ini saya carikan yang area paling panas 34. Bahkan ini ya dingin. Nah ya, ini karena faktor kondisi lingkungan. Ini saya melakukan rechargingnya pagi hari, sehingga mungkin casingnya dingin tapi internalnya agak panas, tapi hangat normal lah 44-45 itu. Nah ini cuma 34. Kemudian coba dari sisi power bank-nya saya termogan ini di 40 derajat Celcius, hangat normal, tidak panas menyengat. Ini bahkan di 39, lihat nih. Saya gerak-gerakkan. Nah, 39 paling panas di sini. Nah, ini lihat dia mau naik. Nah, 39 ya. Nah, aman, tidak terlalu panas menyengat. Nah, efek dari temperatur yang tidak terlalu panas juga bisa memperpanjang usia pakai baterai. Nah, seperti ini. Cuma 39, anggap maksimal di 40 derajat Celcius. Selanjutnya, kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? 1 jam lebih 50 menit telah berlalu. Kita cek ini power bank-nya sudah terisi 100%. Coba saya dekatkan biar lebih jelas. 100%. Dalam waktu 1 jam lebih 51 menit, coba kita cek dari sisi yang ada di adapter charger. Dayanya sudah 0 watt. Artinya aman ya ketika sudah terisi full 100%. Kemudian kita cek dari sisi durasi waktu juga sama. Ini 1 jam 51 menit. Sama. Jadi cukup bagus kemampuan rechargingnya. Full charging hanya membutuhkan waktu 1 jam lebih 51 menit. Tes speed charging dan real capacity power bank Anker Zulu Mini 30 watt kapasitas 10.000 mAh ini. Pertama kita cek dahulu dari sisi baterai power bank sudah saya charging 100% full. Kemudian nanti akan saya gunakan untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy A36. Saya jelaskan dahulu sistem baterainya dengan menggunakan aplikasi biar lebih jelas dan terang, bahkan lebih terang daripada cahaya. Nanti start dari baterai 2%. Tingkat kesehatan baterai good, jenis baterainya Li-ion, kapasitasnya 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, sudah saya hubungkan. Start dari baterai 2%, super fast charging yang aktif karena yang saya kejar adalah real capacity dan speed chargingnya. Jadi saya buat mode charging ponsel mati. Saya matikan dahulu. Timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit ke ponsel Samsung ini mampu mengisi hingga berapa persen. 30 menit telah berlalu, kita cek ini power bank-nya, tersisa daya 50%. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya, sebentar saya nyalakan dahulu, terisi 59%. Biasanya kalau kelasnya super fast charging Samsung 2.0 terisi di atas 66% atau anggap sekitar 66% lah. Ini 60%, sudah lebih dari cukup untuk kelas yang aktif notifikasinya super fast charging 25. Tapi berdasarkan daya
Ini di area sekitar super fast charging 2.0 ada rasa sentuhan sedikit seperti itu, mengacu pada struktur daya. Kemudian coba kita cek dari sisi temperatur. Sebentar, saya cek dahulu temperatur power banknya. Lihat ini, temperatur power bank sebentar, hangat normal ya, di bawah 40 derajat Celcius. Nah, 39. Aman, di bawah 40 derajat Celcius, hangat normal. Nah, lihat nih. 38, 39. Kemudian coba dari sisi ponselnya. Juga sama, hangat normal karena dia mintanya di 45, dikasih di area sekitar 25 ataupun sekitar 29 tadi ketika menggunakan kabel sakti. Nah, sekarang kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen ke ponsel Samsung 45 Watt. 1 jam lebih 13 menit telah berlalu, kita cek power bank-nya tersisa daya 20%. Kemudian kita cek dari sisi ponselnya, saya nyalakan, terisi 93%. Nah, biasanya ketika menggunakan power bank yang support super fast charging Samsung 45 Watt, membutuhkan waktu 63 menit untuk mengisi 93%. Nah, saya stop sampai di sini dahulu. Nah, kalau menggunakan power bank ini 30 Watt atau jalan di super fast charging 20 Watt ya wajar ya. Selisih sekitar 10 menit, tidak terlalu lama. Anggap ditinggal makan nasi rendang MPG sebentar, sudah sama hasilnya, cuma selisih 10 menit. Jadi saya stop sampai di sini. Tes rel capacity tahap berikutnya, kita lihat dari sisi power bank tersisa daya baterai 20%. Nah, kali ini akan saya coba untuk charging ke ponsel iQOO Neo 10 yang support flash charging 120 Watt. Pertama kita cek dahulu dari sisi sistem baterai, saya menggunakan aplikasi biar mudah cara penyampaiannya. Nanti start dari baterai 16% secara mAh 1120 mAh. Kita catat ya, 1120 mAh atau anggap dibulatkan 1100 mAh lah, startnya segitu. Kemudian ini lihat kapasitas baterainya 7000 mAh, tingkat kesehatan baterai good, jenis baterai lithium polymer. Saya hubungkan sekarang. Lihat sini, sudah saya hubungkan start dari baterai 16%. Tidak usah menggunakan timer ya, karena cuma tersisa 20%. Tujuan saya cuma cek rel kapasitinya, bukan speed chargingnya. Selanjutnya kita tunggu sampai yang ada di power bank ini baterainya habis, mampu mengisi ke ponsel ini berapa persen. Lihat flash chargingnya aktif. Nah, lihat ini power banknya sudah mati. Coba saya cabut dahulu dari power banknya ponselnya. Kemudian coba kita cek dari sisi power banknya dahulu. Nah, sudah 0% atau habis total. Nah, sekarang kita cek dari sisi ponselnya. Nah, ini tadi start dari baterai 16%. Sekarang terisi 43%, power banknya sudah habis total. Atau secara mAh ada pengisian dengan total baterai sekarang saat ini 3010 mAh. Baterai di power bank ini sudah habis total. Sekarang kita analisis rel capacity dari power bank Anker Zulu 3 Watt ini. Secara cell capacity, ini kapasitasnya 10.000 mAh. Nah, sudah saya charging tadi 100%. Kemudian saya gunakan untuk charging pertama ke Samsung Galaxy A36, mampu mengisi sekitar di 90%. Nah, 90% dari 5.000 mAh sama dengan 4.500. Nah, kemudian untuk tes rel kapasitas yang kedua ke iQOO Neo 10 ini, tadi start dari baterai di 1100 mAh, ada penambahan baterai totalnya di 3000 ya. Jadi 3000 dikurangi 1100 sama dengan 1900. Nah, coba saya kalkulator saja biar lebih jelas perhitungannya. Tadi ke ponsel Samsung ada penambahan baterai di 4500 sebentar. Nah, ini 4500. Nah, kemudian ke iQOO Neo ada penambahan di 1900. Sebentar, saya tambahkan dahulu 1900. Nah, ini rel capacity atau istilah perusahaan mengatakan rated capacity dari power bank Anker ini bisa mencapai hingga 6400 mAh. Nah, dengan rel capacity sebesar ini, apakah power bank Anker ini bisa dikatakan buruk atau bagus atau standar? Nah, kita menggunakan pembanding dari power bank Anker sendiri. Dia mengklaim, sebentar, saya perjelas dahulu secara deskripsi yang ada di sini. Rated capacity Anker mengatakan bisa mencapai hingga 5200. Nah, berdasarkan tes dia bisa mencapai hingga 6400, di atas dari klaimnya Anker sendiri. Ada pembanding lain, misalnya dari powerbank Cooktek, ini powerbank juga harga sekitar di 600 ribuan.
dari sel capacity 10.000 mAh. Dia mengklaim rated capacity ya, kalau perusahaan mengatakan, kalau teman-teman mengatakan misalnya real kapasitinya berapa atau bisa ngecas ke ponsel berapa kali kan gitu. Ini lihat QuickTime mengatakan dari 10.000 mAh, rated kapasitinya 5.500. Nah, berdasarkan tes Anker bisa mencapai hingga 6.400 mAh. Di atas dari klaimnya QuickTime ataupun Anker itu sendiri. Jadi bisa dikatakan real capacity atau rated capacity dari powerbank Anker ini sangat bagus. Jadi kesimpulannya powerbank Anker Zolo Mini 30 watt kapasitasnya 10.000 mAh. Fokus utama pada powerbank ini adalah menggunakan sel LiFePO 4, di mana kualitas sel ini di atas dari lithium ion 18650 ataupun 21700. Ini teknologi terbaru. Berdasarkan referensi yang ada di Ucrit, ini bisa mencapai hingga 3000 kali siklus. Asumsi kita pemakaian seminggu 2 kali cas. Hitung-hitungan saya bisa bertahan hingga 31 tahun. Gimana? Awet kan? Kemudian dari sisi kemampuan fast charging tidak ada masalah. Hampir sebagian besar atau 100% support fast charging atau sebagian besar juga support super fast charging. Tinggal pandai-pandainya kita kapan menggunakan kombinasi kabel USB-A ataupun kabel USB-C ataupun kabel bawaan powerbank ataupun kabel sakti agar tercipta sebuah sistem fast charging yang sempurna. Biasanya teman-teman carikan ada desimalnya. Kemudian dari sisi speed recharging atau ngecas powerbank ini juga cukup bagus sekali. Dengan input 30 watt bisa mencapai hingga sekitar daya inputnya realnya di 28 watt kurang lebih segitu. Saya tes start dari baterai lowbat hingga terisi penuh, mampu terisi di bawah 2 jam. Ingat kapasitasnya 10.000 mAh, inputnya 30 watt. Cukup cepat speed chargingnya. Kemudian dari sisi speed charging ke ponsel, misalnya tadi saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A36 ini. Start dari baterai 3% atau lowbat lah ya. Saya charging dalam waktu sekitar 60 menit atau tadi 73 menit. Ada penambahan baterai sekitar di 90%. Dengan temperatur hangat normal baik dari sisi powerbank maupun ponselnya. Dari sisi real capacity bisa kita lihat tadi untuk ke Samsung bisa mengisi 4500 plus ke iQOO Neo bisa mengisi 1900. Totalnya bisa mencapai hingga 6400 mAh. Itu di atas dari klaimnya Anker sendiri yang mencapai hingga rated capacity 5200. Realnya berdasarkan tes saya bisa mencapai hingga 6400. Sangat bagus kualitas real capacity-nya. Secara keseluruhan yang saya suka dari powerbank ini menggunakan sel LiFePO sehingga bisa menghasilkan keawetan powerbank yang di atas rata-rata. Bahkan berdasarkan hitung-hitungan saya mencapai hingga 31 tahun. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman membeli powerbank Anker ini ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.